Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 28 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Silahkan Ibu Noven. Baik, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini 28 Mei 2021 dengan judul Kita Harus Suci Sebagaimana Kristus Adalah Suci. Ayat inti, sebab ada tertulis, Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Dengan kuasa kita yang terbatas, kita harus menjadi suci dalam lingkungan kita sebagaimana Allah suci dalam lingkungannya. Allah mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah dihadapkan kepada kita. Kita harus menyusun bata demi bata sambil menambahkan anugerah kepada anugerah dan mencari titik-titik kelemahan kita serta memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Kalau sebuah retakan terlihat pada dinding rumah, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan bangunan itu. Di dalam pembangunan tabiat kita, retakan-retakan sering terlihat. Kecuali kerusakan ini diperbaiki, maka rumah itu akan roboh bila mana topan godaan menerpanya. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk berpikir, waktu supaya kita bisa membangun tabiat yang di atasnya Ia dapat membubuhkan cap persetujuannya. Ia menghendaki agar setiap anaknya membangun suatu tabiat yang agung dengan perbuatan-perbuatan yang suci dan luhur, agar pada akhirnya ia bisa menghadapkan sebuah bangunan yang simetris, sebuah bait suci yang indah, dihormati oleh manusia dan Allah. Di dalam membangun tabiat kita harus membangunnya di atas Yesus. Ia adalah dasar landasan yang kuat, sebuah landasan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Topan godaan dan pencobaan tidak dapat menggoyangkan bangunan yang dialaskan di atas batu karang yang kekal itu. Ia yang ingin bertumbuh menjadi sebuah bangunan yang indah bagi Tuhan harus memperkembangkan setiap kuasa yang ada di dalam dirinya. Hanyalah dengan penggunaan yang baik akan segala bakat, tabiat itu dapat diperkembangkan dengan serasi. Dengan cara demikian, sebagai bahan-bahan untuk landasan itu, kita menggunakan hal-hal yang digambarkan dalam firman itu sebagai emas, perak, batu-batu berharga, yaitu bahan-bahan yang akan tahan terhadap ujian api Allah yang menyucikan itu. Kesucian ialah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan sebagaimana dalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 743 paragraf pertama bahwa Allah telah memerintahkan kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan seorang rasul yang diilhami menyatakan bahwa
tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Dan memang benar, Allah adalah kudus. Dan bila kita mau bertemu dengan Allah, terlebih dahulu kita harus kudus. Apakah kita dapat menguduskan diri kita sendiri? Sudah pasti tidak bisa. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 160 paragraf 5 yang berbunyi, kesucian ialah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang sudah menghidupkan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah? Sudah pasti bukan saya, dan saya yakin bukan saudara juga. Lalu adakah yang sudah menghidupkannya? Oh, ada. Dan hanya Dia satu-satunya. Siapakah Dia? Perhatikan kutipan ini menyatakan tentang setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, artinya firman Allah. Dan apa yang dikatakan atau yang difirmankan adalah berasal dari yang di dalam pikiran. Itulah yang disebut perkataan, yaitu pernyataan dari apa yang ada di dalam pikiran. Mengapa hal ini penting kita pahami? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald Juni 22 tahun 1886 paragraf 4 yang berkata, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini adalah bahasa penutup. Siapa yang akan tahan uji? Firman Allah bagi kita adalah fotokopi dari pikiran Allah dan Kristus. Juga manusia yang jatuh dan manusia diperbaharui sesuai gambar Kristus memiliki pikiran ilahi. Kita dapat membandingkan pikiran, perasaan, dan niat kita dengan gambar Kristus. Perhatikan, firman Allah adalah fotokopi atau gambar dari pikiran Allah dan Kristus. Siapakah firman Allah? Yesus Kristus. Karenanya, Kristus adalah fotokopi atau salinan yang sama dari pikiran Allah dan pikirannya sendiri. Dan pikiran yang seperti itu dapat dimiliki oleh umat manusia yang telah jatuh dan yang telah diperbaharui asal kita manusia memiliki pikiran ilahi, yaitu pikiran Allah dan pikiran anaknya. Itu sebabnya Paulus berkata, hendaklah pikiranmu berada di dalam Yesus Kristus. Sebab bila kita memiliki pikiran Kristus, itu sama dengan memiliki fotokopi dari pikiran Allah. Dan bila kita memiliki salinan tersebut, maka pikiran kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang membuat kita tahan uji. Kemudian, kita baca Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 13 paragraf 2 yang berkata, oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Ialah, yaitu Yesus, firman Allah, buah pikiran Allah yang diperdengarkan. Kutipan ini sangat mendalam maknanya. Kristus adalah firman Allah, adalah buah pikiran Allah yang dibuat terdengar atau made audible. Itulah sebabnya Yesus disebut firman, sebab Yesus adalah buah pikiran Allah, yaitu Bapa, yang diperdengarkan. Dari penjelasan Roh Nubuat ini, jelas bahwa tidak mungkin Yesus Kristus, anak Allah, muncul bersamaan dengan Bapanya. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, Yohanes tuliskan, pada mulanya adalah firman. Artinya, firman itu mempunyai permulaan, yaitu sejak Dia diperanakan atau sejak Yesus menjadi pikiran Allah yang diperdengarkan. Yesus adalah fotokopi pikiran Allah. Itulah sebabnya Roh Nubuat juga menyatakan dalam The Youth Instructor Juni 28 tahun 1894 paragraf 9 yang berkata, siapakah Kristus? Dia adalah anak tunggal dari Allah yang hidup. Bagi Bapa, Dia adalah bagaikan perkataan yang menyatakan pikiran, seperti sebuah pikiran yang dapat didengar. Kristus ialah sabda Allah. Kristus adalah perkataan yang menyatakan pikiran Bapa. Artinya, pikiran Bapa tersebut Kristuslah wujudnya. Pikiran Bapa dapat terdengar melalui Kristus Yesus anaknya. Itu sebabnya Yahweh tulis, siapakah Kristus?
Dia adalah anak tunggal Allah. Nah, mana yang lebih dulu? Bicara dulu baru dipikir atau pikir dulu baru berbicara? Yang benar adalah kita pikir dulu baru berbicara, sebab apa yang kita pikirkan itulah yang kita sampaikan dalam perkataan kita. Semakin jelas bahwa Yesus bukan muncul bersamaan dengan Bapanya, namun diperanakkan. Sebab Allah Bapa menyatakan dirinya di dalam anaknya. Pikiran Bapa dinyatakan melalui dan di dalam anaknya. Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapa, gambar wujud Bapa. Jika disebut gambar wujud Bapa, artinya tidak mungkin muncul bersamaan. Jika disebut gambar, berarti sudah ada acuannya terlebih dahulu, yaitu Bapa. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena perhatikan kutipan di awal tadi yang berkata, kesucian itu adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah dan hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Perkataan yang keluar dari mulut Allah disebut juga firman Allah, dan firman Allah itu adalah fotokopi pikiran Allah, dan Yesuslah fotokopi pikiran Allah tersebut yang diperdengarkan. Karenanya Yesuslah firman Allah itu. Nah, bila kesucian adalah hidup dari firman Allah, maka kesucian sama dengan hidup dari Yesus Kristus. Sebab memang hanya Yesuslah satu-satunya manusia di dunia ini yang hidup sepenuhnya berserah kepada kehendak Bapanya, yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 38 yang berbunyi, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kemudian Ibrani 10 ayat 7 menyatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Masih ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia ini atas kehendak Bapanya dan melakukan apa yang dikehendaki Bapanya. Dan perhatikan, Yesus dengan jelas menyatakan dalam buku Ibrani bahwa Bapanya adalah Allahnya. Jadi jelaslah bahwa kesucian adalah penyerahan sepenuhnya kepada Kristus dan hidup dari Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Gospel Workers edisi 1892, halaman 376 paragraf 2, yang berkata, jiwa harus tunduk kepada Allah sebelum dapat diperbaharui dalam pengetahuan dan kekudusan sejati. Kehidupan kudus dan karakter Kristus adalah teladan setia. Keyakinannya kepada Bapa surgawinya tidak terbatas. Penurutan dan penyerahannya yang sempurna dan tanpa pamrih. Jelas sekali bahwa Yesuslah satu-satunya manusia yang hidup dan karakternya kudus. Dan itu karena Yesus berserah sepenuhnya kepada Bapanya. Penurutan Yesus sempurna kepada Bapanya. Inilah kesucian itu. Dan oleh karena itu, ada hubungan antara kesucian dan karakter. Karenanya renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 160 paragraf 3, yang menyatakan, di dalam membangun tabiat kita, kita harus membangunnya di atas Yesus. Ia adalah dasar, landasan yang kuat, sebuah landasan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, satu-satunya jalan agar kita dapat hidup kudus adalah menerima Yesus, yaitu menerima hidup dari Yesus yang adalah firman Allah. Itu sebabnya hidupnya lah satu-satunya hidup yang sempurna dan kudus. Alkitab berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Siapakah firman? Yesus Kristus. Dan siapakah kebenaran? Yesus Kristus. Karenanya kita semua dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami harus hidup kudus sebagaimana Yesus, dan hanya satu caranya, yaitu dengan tinggal dalam Yesus, hidup dari Yesus, sebab Yesuslah satu-satunya manusia yang hidup sempurna dan kudus di dunia ini. Dan itu atas ketergantungannya sepenuhnya, menurut sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Dan kami dapat menuruti kehendak Bapa dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Karenanya curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.